Saya Ketut Fajar Eridana. Aslinya Bali asli dari kakek nenek belum ada campuran. Baru ke Selatan campur ini. Campurnya ke Selatan sekarang. Nah, sebenarnya Celaka itu sebuah acara apa kecelakaan ya? Saya tadi ketemu. Ya, sebenarnya Selatan itu singkatan dari suara kebudayaan. Oh iya, saya tahu kemarin saya nanya suara kebudayaan itu ya. Aduh, ini ceritanya mana ini? Oke. Hilang ya. Oke. Saya akan mencoba membawakan Pupusinom ya. Ya, Pupusinom dalam bahasa Indonesia ya, dengan judul Keindahan Pulau Bali. Tiada tanding sedunia keindahan Pulau Bali. Kok keluar saya dari Sinomis? Ini keluar dari Sinomis gini hati ya. Gitu. Keindahan Pulau Bali gitu ya bersihnya. Iya. Ya betul ya. Gak apa-apa. Ya. Alam serta budayanya, satu tekad rakyat Bali, agar budaya lestari, bakti hormat dan leluhur, sehat semangat bergiat, sungguh bikin rindu hati. Maka Bali menjadi pusat wisata. Itu yang mirip kayak Pupusinom ini ya. dicetak, dikarang oleh guru mocopat kita. Ini Bapak Sudiono ya. Terima kasih di Fajar yang telah membawakan dengan cengkoknya di Bali ya. Mudah-mudahan lebih memperkaya budaya-budaya kita ya. Persahabatan antara Radio Swaka dan Radio Barong di Bali. Halo bos saya, mudah-mudahan saat ini datang mengikuti ya Pak Gede Harta Wijaya itu yang berada di kawasan Pandai Indah 123 di Radio FM Barong FM bisa 02 FM Singaraja Bali. Teman-teman yang mendengarkan dari melalui Radio Garden di mana saja, selamat malam. Dan ini kebetulan saja datang ke Yogyakarta, sudah janji dari bulan lalu bahwa tanggal 5 atau 6 itu saya akan datang ke Radio Swaka itu. Karena janji ini tadi saya kejar-kejar. Sayangnya kok sendiri. Ya, itu. Sebenarnya sih mereka mau datang rombongan saya itu. Syukur enggak Pak? Itu ya, lain waktu mungkin. Iya, karena kami datang itu ber-15 ya, termasuk sopir, itu datang ke Jogja. Tujuan utama adalah rekreasi, di samping ya ke triathlon itu Karena semuanya. sudah kenal lewat dunia maya dengan Radio Swaka maka ini Itu secara luring ya pertemuan di darat kita lakukan di malam hari ini ya. Perkenalan antara budaya Bali dan budaya Jawa, khususnya bentuk tembang atau sekar ya, sekar mocopat. Kalau di Bali disebut Macapat juga ya. Macapat itu terdiri atas 10 tembang itu gitu ya. Kalau di Bali kami Macapat itu membaca 4 suku kata dibaca sekali. Temen ada yang penekanan lagi itu mace arpat, membaca yang bermakna. Nah, di mana makna itu harus dipenggal dalam pembacaan kalimat itu. Iya, 4. Kalau memang tidak bisa berarti jangan 4, jangan paksa 4. Ya, di mana harus dipenggal. Tapi ada satu penafsiran dan pemahaman baru ya, bahwa karena sekar mocopat itu mengandung makna filosofi yang mendalam. Mocopat itu ada yang menafsirkan membacanya limpat. Wah, limpat itu harus dengan jeli ya. Sehingga penggalan-penggalannya itu pas dan bisa memahami makna yang sesungguhnya. Nah, itu deh yang bisa maksudkan membaca mace arpat itu. Maka disebut macapat. Iya, Maca secara limpat, secara jeli ya. Saya akan melantunkan satu tembang atau sekar ya, dengan gulo ini ya. Silakan. Jadi biar manis ya. Boleh ya Mas ya. Oke, untuk pendengar Swaka di malam hari ini pas pukul 00 waktu Indonesia Swaka ya.
panggadanging wong tua mring siwi. Jadi ini cita-cita atau harapan orang tua terhadap putra-putrinya. Muga-muga besok ing tembenya, mudah-mudahan di hari kemudian ya, dadya janma keh bektine, menjadi manusia yang berbakti kepada orang tua ya. Sepisan mring Hyang Agung, yang paling utama satu, bekti atau nyembah marang Hyang Agung atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Iku ingkang gawe urip, yang membuat hidup di dunia ini ya. Kapindho mring wong tua, yang kedua berbakti kepada orang tua. Lantaran uripmu gesang aneh alam dunya, karena orang tua itu menjadi media atau yang menjadi penyebab hidup kita di alam dunia. Trimring guru sedulur tua tumuli. Kemudian yang ketiga hormat kepada guru dan saudara tua ya. Sanak kadang sobatnya. Baru kemudian hormat kepada sanak kadang atau saudara-saudara dan kerabat-kerabat kita. Itulah ajaran kebaikan dalam Sekar Dandagula, bahwa kita harus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada orang tua ya, kepada guru ya, kepada saudara tua dan kepada saudara-saudara sesama. Dengan begitu kan mengandung satu makna ajaran leluhur yang sangat tinggi ya. Kita juga di Bali punya itu ya, yang ditulis oleh Ki Dalam Suku siapa? Bukan. Geguritan Jayapurana yang di Geguritan juga ya. Geguritan dalam Tempuko Kinade yang ditulis oleh beliau almarhum Bapak Gatot Ginarse. Beliau tulis dengan kalimat apa? Untuk pendidikannya begini. Bisa dilanjutkan ya? Wah ini seingatnya ya. Ngade nawa kebisa, jangan merasa hebat. Jangan merasa bisa. Tadi bisa dulu ya. Oh bisa ya bisa ya. Kalau Jawa juga ada bisa, Oke. Dapat anak ngadani. Biarkan orang menilai. Biarkan orang melihat seperti apa kita. Yang penting kita jangan merasa bisa. Makanya dengan ada awak bisa depan anak ngadanin. Ginane bukan nyampat. Hidup itu ibarat pekerjaan menyapu. Hidup ibarat pekerjaan dan menyapu, ya. Dan menyapu itu nggak ada selesainya ya. Iya betul. Pagi disapu, siang nanti kotor lagi. Siang disapu, sore kotor lagi. Hidup ibarat pekerjaan menyapu. Ya. Oke. Bisa depan anak ngadanin. Ginane bukan nyampat. Pelajar anak saya dumbuluku, walaupun selalu disapu tetap aja ada sampah, ada kotoran, akan timbul lagi kan, karena kotoran itu bisa timbul dari apa namanya, dari daun yang berguguran atau dari hal-hal yang lain. Bukan berarti kemudian kan jemu menyapu. Ya, itu. Jadi berani hidup harus berani menyapu ya. Hilang luku kata. Kalau sampah itu mungkin bisa terkikis, bisa hilang, tapi debu yang akan muncul berikutnya. Jadi bagaimanapun juga kotoran dari hidup itu nggak pernah akan hilang. Betul itu. Dan kita harus rajin menyapu ya. Ya denrire liu anu pelajake. Walaupun paling merasa hebat, sudah berilmu dapat, masih terlalu banyak yang harus dipelajari. Ini maksudnya Pak. Iya.
Saya pernah dengar satu gagasan di Bali tentang Trihita Karanaya. Iya. Jadi manusia harus punya hubungan yang baik dengan 3 hal ya. Pertama dengan Tuhan Yang Maha Esa, kedua dengan sesama, ketiga dengan alam. Itu gimana bisa sedikit diceritakan? Kok bisa menjadi lengkap gitu? Trihita Karanaya itu adalah 3 penyebab keharmonisan. Jadi dunia ini bisa harmonis kalau 3 hubungan itu bisa dilakukan. Iya, betul. Tujuan kita itu udah harmonis. Iya kan? Kalau kita tidak harmonis, tidak ada keharmonisan, tidak ada keakraban dengan tetangga. Yang baru datang, kita nggak pernah senyum, itu kapan bisa harmonis kan? Nah, dalam Trihita Karanaya itu ada 3 hal yang harus menjadi penyebab harus dilaksanakan. Yang pertama dari bawah ya gitu kan? Dari bawah kita lihat, boleh dari atas tapi saya melihat dari bawah ya. Yaitu seimbang, selaras dengan lingkungan. Jadi kita dengan alam. Iya, itu kalau di Trihita Karanaya disebut dengan palemahan. Bagaimana di halaman kita itu seperti apa? Palemahan ya, itu bahasa Bali ya? Iya, palemahan. Padahal lemah itu juga bahasa Jawa ya? Iya, benar. Dalam bahasa Indonesia itu tanah ya? Jadi sama ya? Sama itu. Sebelum ya, bahasa Jawa tadi ya? Itu. Palemahan ya? Oke. Jadi hubungan baik dengan lemah, dengan lingkungan, dengan alam. Yang kedua ada pawongan. Wong itu manusia kan? Kehidupan. Sama itu. Dalam bahasa Jawa wong. Sama itu. Dalam bahasa Jawa manusia. Dalam bahasa Bali tadi pawongan. Iya. Bagaimana kita harus merasa akrab, merasa bagus, berselaras dalam kehidupan antar manusia. Jadi dengan alam baik, dengan manusia, dengan tetangga juga yang baik. Iya. Tadi disampaikan kalau kita bertetangga tidak pernah saling nyapa. Iya. Bukan bermasyarakat. Yang maksud bermasyarakat adalah masyarakat, rasa akrab. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah pada beliau di atas itu parahyangan. Parahyangan. Iya, hubungan baik, hubungan yang selaras dengan beliau sang pencipta. Apakah pada Tuhan? Iya, Tuhan. Apakah kalau dalam ajaran kami kan ada dewa, ada leluhur, itu harus seimbang. Intinya pada yang di atas, iya, pada yang di atas, vertikal gitu ya. Betul itu. Itu yang disebut Trihita. Tidak 3 penyebab keselarasan kehidupan. Jadi kalau kurang satu saja nggak selaras ya. Misalnya ya, dengan Tuhan sudah baik beribadah, kemudian dengan alam baik, tapi dengan sesama tidak baik, nggak akan harmonis ya. Atau sebaliknya dengan sesama sudah baik, dengan Tuhan sudah baik, tapi dengan alam tidak baik ya, membuang sampah sembarangan, sering membunuh hewan, menembak burung, lain-lain. Pohon semaunya ya. Jadi itu konsep tentang harmoni ya di Bali dengan Trihita Karanaya, dan itu juga muncul dalam berbagai pupuk dalam buritan tadi banyak. Di antaranya yang dibicarakan oleh Ketut Fajar tadi. Mungkin saya satu pupuk lagi ya masalahnya tentang lagu Pangkur ini juga menceritakan bagaimana hubungan manusia di alam dunia ini ya. Donya prana asalira saka ulah bakarti kang salingke. Jadi kalau alam dunia ini diperoleh dengan pekerjaan yang salingke itu yang tidak baik ya, mencuri, korupsi dan lain-lain ya. Iya, termasuk salingke itu apa ya gitu ya. Tan gawe tentreming kalbu tidak bisa membuat hati ini tentram. Luwih tentrem sujalmo ingkang ora mubra-mubru nanging jujur. Lebih tentram manusia yang tidak foya-foya, tidak salingkeh tadi, tidak berbuat jelek tadi, tetapi jujur. Pak Budi Mulyar yang nonton dari Pasar Bali, terima kasih Pak Budi. Senajan lahir rekoso, tetapi orang jujur biasanya rekoso loh ya. Rekoso itu apa? Rekoso itu tidak baik, tidak enak, tidak sukses ya. Gitu. Banyak kan orang jujur malah di gitu, PHK, orang jujur dilepas sebagai jabatannya ya kan. Jadi najan lahir rekoso ing batin karoso mukti. Jadi orang jujur biasanya lahirnya itu menderita. Nah betul, rekoso itu menderita ya. Tetapi di dalam batinnya, dalam hatinya itu merasa bahagia. Karena dia itu mengikuti
ajaran, aturan atau apa itu ya. Kalau istilah di Bali itu tidur nyenyak gitu ya. Iya, iya. Karena nggak pernah merasa berdosa, bertobat atau gimana ya, tidur seenaknya nyenyak. Berarti mukti hidup bahagia tadi kan kita harus hubungan baik dengan manusia, juga jujur itu artinya hubungan baik dengan Tuhan dan dengan lingkungan kita juga ya. Sama sesungguhnya aja. Jadi inti keharmonian itu ada hubungan tiga hal ya, dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia. Tapi saya pernah menemukan satu pupuk sekar, saya lupa namanya ya, bahwa ada hubungan baik dengan diri sendiri. Jadi ada 4 hubungan ya. Kadang-kadang dengan Tuhan sudah baik, dengan alam sudah baik, dengan sama sudah baik, tapi dengan diri sendiri nggak baik ya. Misalnya saja capek nggak tidur kan hubungannya nggak baik ya. Atau lapar nggak makan kan nggak baik juga. Kadang-kadang melupakan diri sendiri ya. Maka ada dalam bahasa Jawa itu mulat cariro hangrosowani ya, hanya bisa menilai diri kita sendiri ya. Jadi mulat cariro itu susah Pak. Jadi merefleksi, menilai, kadang-kadang menilai orang lain bisa ya. Bisa menilai orang lain, tidak bisa. Gajah. Saya bisa menilai bapak begini. Cuma di seberang lautan tampak, gajah tidak tampak di mata ya. Baik, mungkin masih ada budaya-budaya Bali sekitar tembang, sekar ya. Masih banyak Pak yang perlu didiskusikan, tapi ya kalau jam segini rasanya teman-teman itu ya cukup ini ya untuk siaran langsung dengan Radio Barong ya, walaupun tadi diundur beberapa saat karena listrik. Iya, tapi syukur diundur Pak. Bisa dapat jamuan yang ingin ramai-ramai di sini. Kita dari Radio Saka ingin mungkin minta teksnya ya. Karena bisa seperti tentang berita nih, satu kita bisa ketemu darah nih masamnya. Untungannya harus dibalas ini ya. Saya kan bongkar-bongkar arsip saya ini. Terima kasih. Pesan untuk Radio Swaka. Oh iya, pesan untuk Radio Swaka, dan yang kedua pesan untuk pendengar atau pandemen dalam bahasa Jawanya, pandemen Radio Swaka. Mungkin pesan-pesan. Baik, pendengar Radio Swaka FM di 107,7 ya. 107,7 FM Radio Swaka di mana ini? Bantul ya. Bantul, Yogyakarta. Wah, saya nyari ini luar biasa. Saya naik Grab bapak tadi dijemput oleh Pak bukan saya yang menemukan, karena beliau begitu saya tanya bisa ngantar saya ke Radio Swaka, bilang, itu tetangga saya, gembira sekali beliau. Terima kasih Mas ya. Nah, kebetulan Mas Grab tadi dekat dengan tetangga ini, tetangga itu ya. Itu teman-teman Radio Swaka ya, dari pengelola dulu, saya mau itu ya. Semangat yang luar biasa ini tolong dijaga, kalau bisa diketok-telahkan. Ya, ini luar biasa dengan kerjasama gotong royong yang sangat luar biasa untuk bisa eksis seperti ini. Kalau kami di Bali tidak bisa. Ya, jujur kami di Bali tidak bisa seperti ini luar biasa. Nanti saya akan sampaikan kalau bos saya pernah nonton saat ini, cuma nggak dimunculin di layar ya. Pak Gede Harta Wijaya, yang nonton malah Pak Budi Muller dari Denpasar ini ya. Terima kasih Pak Budi. Kemudian juga sekali lagi jangan patah semangat. Karena itu mari kita diskusi, lama bukan berarti saya lebih baik atau lebih pintar ya. Kita diskusi hal-hal seperti ini untuk ke depan, bagaimana menjadikan Melaka yang lebih baik lagi. Swaka dan Barong itu bisa kerjasama untuk bukan hanya di media siaran, tapi di darat mungkin kita bisa jumpa lagi ke berikutnya gitu ya. Karena Bapak Ibu dari Swaka kalau mau datang ke Singaraja bisa ketemu saya langsung atau dengan bos saya Pak Gede Harta Wijaya, dan lain-lain itu kita bicarakan belakangan. Untuk Pak Setia Radio Swaka, saya dari Radio Barong Singaraja Bali. Kalau ingin ikuti Radio Barong Singaraja Bali boleh saja. Ya, kalau siaran ke sini tidak mungkin, tapi ikuti kami di Radio Garden ya. Itu caranya install aplikasi Radio Garden di HP Bapak Ibu semua Pan Setia, kemudian klik 102 FM Radio Barong. Ingat 102 FM Radio Barong, sebab 102 FM banyak yang pakai.
Kalau tidak ada barongnya, nggak muncul radio barong. Harus ada barongnya. Harus ada barong ya. Nah, barongnya seperti saya. Barongnya juga, kalau barong ganteng saya, barong jelek lah. Ya, udah Pak Setia silakan. Anda bisa hubungi saya direct ya langsung kepada saya di WA itu 0877 6278 5959 atau karena 59 HP saya tadi mati yang ini, yang saya pakai secara langsung adalah 081 353 585 050. Ya, hubungi saya, Ketut Fajar Heridana. Gampang kok, ketemu di jalan nggak bisa apa, wajar. Kenapa? Nggak kenal. Tapi, dan besok Saudara tanggal 8 saya bisa siaran di Radio Barong untuk nanti kita kerjasama mungkin saling mengisi dengan siaran langsung seperti yang sering. Yaitu kan mungkin saya bisa masuk ke kamera atau apa seperti yang pernah kita lakukan dulu ya. Saudara, tanggal 8 saya sampai di rumah itu bisa kerjasama dalam kegiatan ini. Dan sekaligus pada malam hari ini udah lebih dari jam 00 ya, 00 lebih 16 menit ini dari jam yang ada di Suaka, yaitu saya undur pamit. Mohon maaf, pasti ada yang kurang. Oke, terima kasih beli Ketua Suaka ke Bali. Fajar. Ini suatu ketika mungkin Suaka bisa ke Bali ikut siaran ya, silakan saya tunggu ya. Dalam rangka kerjasama kebudayaan ya, Ya. lebih budaya-budaya di Nusantara. Kalau tidak kita siapa lagi? Ya. Karena semenjak dulu radio itu sebagai alat perjuangan. Ya. Dulu belum ada televisi, belum ada HP ya, radio sudah ada dan mudah-mudahan ini ada terus dengan Suaka dan Radio Barong. Terima kasih atas atensinya pendengar Radio Suaka. Oh, nomor HP Suaka ya. 08973 888 882. Saya ulangi nomor HP di Suaka 08973 85 kali 2 itu nomor WA dan nomor telepon. Delapannya ada 5 ya. Dan Anda bisa mengikuti lewat channel 107.7 FM atau via YouTube dan juga via Facebook Suaka. Sampai sini jumpa kita di Radio Suaka. Selamat malam, selamat beristirahat dan mohon maaf kalau menemani tidur saudara ya. Mudah-mudahan lebih bisa nyenyak dengan budaya-budaya yang kita siarkan via Suaka maupun Radio Barong Bali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sadeo.